Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering 4 BUMN dan anak usaha BUMN di tahun 2023. Dua anak BUMN yang akan melantai di bursa adalah anak usaha Pertamina, Pertamina Geothermal Energy atau PGE, dan Pertamina Hulu Energi atau PHE. Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melakukan penawaran umum saham perdana inisial public offering IPO dua anak perusahaan Pertamina, Pertamina Geothermal Energy, dan Pertamina Hulu Energi, dan dua BUMN lainnya, Perkebunan Nusantara dan Pupuk Kaltim pada tahun 2023. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR, Wakil Menteri BUMN 1, Mansuri menjelaskan hasil IPO yang didapatkan Pertamina Geothermal Energy akan digunakan untuk merealisasikan rencana pertumbuhan kapasitas listrik panas bumi sebesar 600 MW dalam 5 tahun ke depan. Dan diharapkan juga bisa merealisasikan rencana Pertamina Group untuk memiliki nilai valuasi 100 miliar dolar Amerika. Pada saat ini dengan kinerja yang cukup baik serta sudah melakukan adanya pertumbuhan didukung dengan kontrak jangka panjang antara Pertamina Geothermal Energy dengan PLN khususnya dalam hal menghasilkan listrik serta uap, ini juga merupakan poin yang sangat positif untuk kami bisa melakukan IPO, dan nanti IPO tersebut akan digunakan untuk merealisasikan rencana pertumbuhan kapasitas terpasang di mana dalam 5 tahun mendatang kita harapkan PGE bisa melakukan peningkatan kapasitas terpasang sampai dengan 600 MW. Saat ini proses IPO PGE pada tahap registrasi OJK tahap 1 dan 2, serta tengah dilakukan penyampaian rentan harga IPO ke OJK. Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melakukan IPO pada Pertamina Hulu Energi PHE, anak usaha Pertamina di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Pahala menyebut hasil IPO PHE akan digunakan untuk merealisasikan produksi dalam 5 tahun ke depan. PHE berencana menawarkan 10 hingga 15% sahamnya di pasar modal. Namun anggota Komisi 6 DPR Nasrun Wahid menilai perusahaan energi listrik negara yang berbasis pada sektor hulu dan hilir tidak patut diserahkan kepada investor di luar negeri. Nusron mengatakan sektor industri hulu migas seperti Pertamina Hulu Energi dan sektor hilir seperti Pertamina Patraniaga harus mendapat proteksi absolut dari pemerintah. Di dalam PHE, industrinya tidak perlu kompetitif karena semua konsesi dari negara. Di dalam PHE, investor itu datang, tidak perlu mencari. Tapi kenapa yang di IPO-kan oleh Pertamina dan oleh negara ini bukan katakanlah kilang? Yang kilang itu menghadapi persaingan dalam rangka ke depan tentang petrochemical yang sampai hari ini di dalam Direktur Holding Pertamina berkali-kali ganti direksi tentang pengelolaan tentang investasi, mulai dari Iman sekarang ganti lagi, selalu kesulitan mencari uang di situ. Harusnya yang di IPO-kan adalah kilang sama PIS, karena itu adalah sifatnya pendukung dan itu memang butuh duit, bukan PHE. Karena di situ kata kunci adalah ini masuk dalam wilayah high intensity conflict. Pahala menjelaskan rencana IPO PHE ditujukan untuk meningkatkan dan menjaring sumber pendanaan dari luar holding Pertamina. PHE membutuhkan pendanaan untuk belanja modal sebesar 4-6 miliar dolar atau sekitar 60-90 triliun rupiah per tahun. Belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan blok-blok migas domestik maupun pengembangan blok migas yang berada di luar negeri. Dan ini menurut Pahala merupakan pendanaan yang besar. Pelaksanaan IPO akan meningkatkan diversifikasi pendanaan dari yang selama ini diperoleh dari holdingnya, yaitu Pertamina. Tim Liputan MGN.